warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi. Wassallallahu wasallamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi bi taqwallah wa may yattaqillaha faqad faza wa taqun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah kajian Ahad Pagi yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah limpahkan kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, kajian Ahad pagi ini judulnya Al-Udhiyah. Al-Udhiyah. Tapi untuk sekedar mengingatkan kajian 3 pekan berturut-turut, yaitu tentang Al-Qur'an, ya, ingat ya. Kemudian yang kedua, jangan ikuti kebanyakan manusia di bumi, karena kebanyakan akan menyesatkan kita semua, maka ikuti dalil ya. Kemudian yang kemarin adalah yuharribun Allah, orang yang memerangi Allah. Orang yang memerangi Allah itu adalah orang yang melawan perintahnya ya. Di konsolat zakat malah orang zakat baik, nah itu termasuk memeranginya. Seperti yang dikatakan oleh Menak itu, korban itu angel-angel repot-repot ya, itu termasuk memerangi. Apa balasannya? Kata Allah, yaitu ayyuqatilun, bunuh mereka, ayyuqatilun, atau dipotong tangannya, warjulun, dan kakinya secara melintang, hilang, ayyusallabun, atau disalib, ayyuqaw minal ardi, atau dibuang ya, itu. Tetapi untuk melaksanakan itu harus ditegakkan hujjah, yaitu iqamatul hujjah, tidak asal ya. Siapa yang berhak menentukan iqamatul hujjah adalah qadhi atau hakim. Oleh karena ini tidak boleh main hakim sendiri ya. Perkara ini tidak dilaksanakan, tetapi kita yakin bahwa ini adalah balasan Allah yang paling baik ya. Tidak ada hukum yang paling baik kecuali hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara tidak dilaksanakan itu bukan tanggung jawab kita, karena harus melalui proses iqamatul hujjah. Tekanannya gitu ya. Kemudian sekarang al-udhiyah. Kemarin ada jamaah yang memberikan masukan kepada saya. Ini ya, ini begini. Selamat pagi Pak Ustadz. Berikut 10 topik kajian terbaik untuk pekan ini. 10 pekan ini ya. Padahal minggu ini tiap pekan, tiap pekan ini. Relevan, menyentuh dan cocok untuk jamaah umum. Ini 1 sampai dengan 10. Ini karena ini amanah tak tulis. Nyuwun sewu, siapa yang nulis saya tidak tahu. Saya maaf hari ini belum bisa memenuhi permintaan. Hari ini mengapa saya mengambil udhiyah? Karena kita sekarang sudah tanggal berapa? Sekitar 20 ya, 20 Dzulqa'dah, 10 hari lagi kita masuki Dzulhijjah, tanggal 10 lagi kita akan menyembelih kurban. Maka
saya mengambil judul Al-Udhiyah. Nah, mari kita pelajari bersama. Al-Udhiyah ditasdid ya, ditasdidil ya, ya-nya ditasdid gitu ya. Al-Udhiyah gitu ya. Jadi beda dengan Al-Udhiyah ya. Al-Udhiyah ya inda sya'airil Islam, itu adalah salah satu syiar Islam. Apa Bu? Al-Udhiyah al-mana dulu, secara lugat dulu ya. Al-Udhiyah itu lugatnya adalah mengalirkan darah atau nyembelih. Itu Al-Udhiyah. Kalau anhar wanhar itu berkorban. Kalau Al-Udhiyah itu mengalirkan darah atau nyembelih secara lugat ya. Kemudian secara istilahi Al-Udhiyah adalah keterangan itu yaknya ditasdid itu menurut istilah adalah salah satu syiar apa syiar Islam itu? Kalau apa al-hajj wal umrah min sya'airillah, haji dan umrah itu juga syiar dari yang ditetapkan oleh Allah. Wal budna min sya'airillah, dan menyembelih unta itu sebagai syiar. Nah, syiar itu sesuatu apa ya? Sesuatu yang harus disiarkan ya. Oleh karena itu korban ini tepatnya memang ada panitia. Soalnya ya sekarang gini, kalau korban itu disembelih sendiri sah enggak? Ya, tapi menambahin namanya tidak syiar. Nanti kita bicara tentang bagaimana tugas-tugas panitia dan sebagainya ya. Jadi kalau panitia tidak punya ilmu, bukannya dapat pahala tapi dapat dosa, bukannya dapat untung tapi buntung. Kalau panitia tidak memiliki ilmu, ya, oleh karena itu ini penting sekali kajian pada hari ini. Walaupun tahun yang lalu sudah saya sampaikan, tapi biasanya juga lupa. Dan agama itu adalah nasihat, ya, hadis itu nasihat. Agama itu adalah nasihat, maka seringkali dinasihatkan. Ya. Mudah-mudahan jangan bosan. Ya. Satu syariat, apa syiar Islam? Ini kata kuncinya ya. Yang kedua, allati yataqarrabu bihal muslimun ila Allah, yaitu cara mendekatkan diri orang Islam kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu namanya ibadah, ya, ibadah. Apa ibadah itu? Wa taqarrabu ila Allah. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor dua, taqarrub, menyembelih atau korban itu yang pertama syiar, yang kedua taqarrub, yaitu beribadah. Yang ketiga bitakdimi dzambin minal an'am, yaitu dengan mengutamakannya membelih binatang, maksudnya al-maklum, binatang yang sudah dimaklumi sebagai binatang atau hewan kurban, contohnya unta, sapi, kambing. Tentu boleh, tapi kok tidak pernah ya dilakukan ya. Ya kita minum sapi. Kalau di sini umumnya adalah sapi dan kerbau ya. Nomor tiga, menyembelih hewan kurban. Nomor empat, penyembelihan itu dilakukan pada awal Idul Adha. Wadzalika, yang seperti itu min awali ayyamin Idul Adha. Penyembelihannya pada awal Idul Adha tanggal 10, tapi dilaksanakan sesudah khutbah atau sudah sholat Idul Adha. Nabi Muhammad kalau sholat Idul Adha khutbah turun terus nyembelih, tidak nanti-nanti. Di awal Idul Adha itu setelah khutbah terus nyembelih. Maka dari itu panitia ya lebar nanti dari lapangan terus datang ke sini, siapkan sarapan ya boleh lah. Jadi ya awal ya. Jadi Nabi mencontohkan, nanti hadisnya ada, begitu turun dari mimbar langsung disiapkan kibas atau domba. Nabi waktu itu menyembelih sendiri. Nah, nanti ada apakah kita
yang korban itu harus menjelaskan dia atau tidak, keterangannya nanti ya. Sampai hari tasrek ya. Akhir hatta akhir sampai akhir ayam tasrek. Nah kalau ini besok itu hari Rabu apa ya? Bacanya Rabu ya, Rabu. Kamis itu tanggal 11 ya besok ya. Berarti Jumat tanggal Sabtu terakhir besok itu waktu hari Tasrek. Bapak Ibu, dalam 1 tahun ini ada 5 hari dilarang puasa. Apa saja itu membuat disebutkan. Betul? Idul Adha, 2 Tasrek sama telu berarti apa saja Pak? Idul Fitri, itu 5 hari dilarang puasa ya. Untuk nilainya boleh puasa. Terus hari Tasrek ya. Hari Tasrek kenapa? Begini misalnya, saya sekarang ini sudah niat mau korban. Ya sebaiknya turun dari mimbar langsung. Jangan nanti kecuali ada alasan tertentu seperti COVID kemarin ya. Langsung. Besok saja lah, besok masih boleh. Besok boleh itu bagi orang yang begini. Saya kira orang di duit tekan tanggal 10 Indonesia orang di duit. Kalau negeri tanggal 2 Indonesia nomor duit akeh. Nah baru niat apa? Korban masih boleh sebab hari yang ketiga masih. Tapi bagi yang bayar itu sebenarnya pada tanggal 10 Indonesia. Paham ya? Jadi sampai Tasrek itu memberi kesempatan. Kalau saat ini belum ada kesempatan, kok nanti pada tanggal 11, 12, kok sudah zuhur tanggal 13 Indonesia, kok apa ya? Kalau ini apa ganti rugi sepuluh ganda. Nah, maka langsung disembelih pada hari Tasrek. Oke, itu jadi tempatnya siar. Korban sendiri boleh, yuk menang-menang itu namanya tanpa siar, tidak menyanyi. Nah kalau sebelah sendiri, yuk nyarakan sendiri, dulu nama korban namanya pamer. Oleh karena ini pentingnya panitia. Kok saya ngomongkan panitia? Ya maka tugasnya panitia itu mensiarkan salah satunya. Nah, maksudnya dewek nyala korban itu woro-woro, nanti korban. Jadi apa itu? Apa namanya lah? Oleh karena itu tepat sekali kalau korban ini dilaksanakan secara apa ya? Secara jamaah, kemudian menyerahkan kepada panitia tentu saja yang amanah ya. Jadi apa artinya itu? Yaitu salah satu syiar Islam dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan mengutamakan menyembelih korban pada Idul Adha sampai dengan Tasrek. Keutamaan al-udhiyah, keutamaan korban ya. Hadis Tirmidzi. Laisa amilan Adam yauman nahar amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam. Tidak ada amal ibadah anak Adam ini pada hari nahar ya yang lebih dicintai Allah kecuali mengalirkan darah. Berarti nyambel. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar kecuali menyembelih atau kurban. Wa innahu sesungguhnya binatang korban itu layaki tidak akan datang, tapi layaki sungguh akan datang. Layaki yaumul kiamat akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha dengan tanduknya, bikuruniha binatang yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha terus
wa azlafiha dan kuku-kukunya. Ya. Alhamdulillah. Was'ariha dan bulu-bulunya. Wa inna damma la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi. Dan pahala atas orang yang berkorban itu telah ditetapkan sebelum darah mengalir ke bumi. Jadi ketika sak gitu, melekat gitu ya, sebelum darah itu sampai sini, pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang paling cepat ini ya. Fatayyibu ini kudune gandeng ya. Fatayyibu dia nafsa, maka tenanglah jiwa orang yang berkorban. Karena apa ketenangannya? Karena wis oleh ganjaran, tetapkan ganjaran. Nek orang kebagian dari aja dulu. Nah, nek ini pertama ini karena al-udah ini keutamanya adalah ibadah kepada Allah. Yuk besok datangnya itu apa gedung datang ke tempat kita, tidak begitu ya. Artinya bahwa ini besok jadi saksi akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau orang mengatakan, jadi kalau kita itu misalnya kambing ya, kalau atau sapi itu orang ditunggangi wong itu jual apa ini nabrak pas sirotol, misalnya malah berabe ya. Kalau sapi sidi ditunggangi wong itu apa naik apa sirotol mustaqim yang kecilnya itu rambut dibelah gitu ya malah repot ya. Nah kalau begitu sekarang korban burung saja menjiwa makbul. Nah ini orang ada. Jadi Allah itu menetapkan pahala sebelum darahnya mengalir dan besok akan memberikan pertolongan pada hari kiamat di saat orang-orang tidak mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Kambing yang kita sembah itu hadiri Allah, aku dulu dikorbankan untukmu. Maka nanti doanya itu hadalwi ada ini nikah korban ini nikah walaka jangan korbankan untuk ya. Jadi kita bukan berkorban untuk siapa-siapa, kita berkorban dalam rangka melaksanakan syiar dan syariat agama Islam ya. Luar biasa ya. Ini keutamanya ya. Jadi bagi kita besok korban atau hewan korban itu akan menjadi orang kepada kita pada hari kiamat. Perintah korban itu ayatnya jelas, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholawat kamu kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Nah, ini berkorbanlah ini perintah fi'il amar. Nah, fi'il amar ini menurut kaidah bahasa al-aslu lil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu wajib. Tapi nanti ada diskusi ya, wajib atau sunnah. Nanti ada diskusi. Nah, ngaji begini nanti rambut. Oh, itu kata Pak Guru. Ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an washar itu adalah berkorbanlah. Dan menurut kaidah usul setiap perintah itu mengandung kewajiban. Aqim sholat. Sholatlah kamu kan perintah. Nah, siapa itu? Tapi nanti ada perintah yang jatuhnya kepada sunnah muakkadah. Nah, kemudian hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Majah dan dari Abi Hurairah ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang diterima dari Abu Hurairah. Begini, man kana lahu sa'ah wa lam yudhah. Ini tidak ada semua. Ya. Man kana lahu sa'ah, barang siapa mampu lam yudhah neng orangnya gelek wala taqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat kepada musalla kami. Musalla itu apa namanya? Tempat
Jadi disyariatkan sholat Idul Adha itu di musola, bukan di masjid. Maksudnya di lapangan. Jangan deket deh. Kalau kamu mampu, kok tidak korban, maka jangan dekat-dekat. Nah, terus yang ketiga, Abu Dawud. Ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hai manusia, bahwa sesungguhnya setiap keluarga setiap tahun itu melaksanakan korban. Jadi setiap keluarga setiap tahun itu korban. Nah, kalau keluarganya ada 3, yuk nyembelih telur kena orang. Kena berapa Bu? Boleh. Keluarganya telur nyembelih siji. Boleh. Tapi kalau nyembelih siji, salah satu keluarga ditulis misalnya, ya kalau ditulis bapaknya ya misalnya Mudhofir wa ahli baitihi. Kalau nanti tujuannya sih ditulis Mudhofir Sri Hartini wa ahli baitiha. Ayo bisa aja bedanya. Ahli baiti kalau baik ya sama saja satu keluarga. Apalagi sumber keuangan sekarang ini bisa dari suami, bisa dari istri, ya kan? Nah, kalau di Arab Ramadan itu nong kamar terus tidak pernah keluar, ya. Sekarang main, tidak. Jadi ditetapkan atas satu keluar. Nah, Arabnya belah sejumlah keluarga yang penuh. Apa yang disembelih? Bisa unta, bisa sapi, bisa kambing. Nah, 3, korban itu manifestasi dari syukur. Orang berkorban ini tandanya orang syukur. Nah, ini Allah berfirman, Inna a'tainakal, sungguh aku telah memberimu kenikmatan yang banyak. Maka sholatlah dan berkorban. Sholat dan korban ini manifestasi atau bentuk daripada syukur. Tuh ya, tanda dari orang syukur ya itu gelem sholat, gelem korban. Ya, sedikit kami singgung Al-Kautsar ada 2 pengertian menurut para ulama. Yang pertama, Al-Kautsar itu adalah telaga Kautsar yang kelak umat Muhammad itu akan minum dari telaga itu, dan ketika umat Muhammad telah minum maka dia tidak akan merasa haus selama di Makkah. Ya, menunggu apa ada Yaumul Hisab, dihitung namanya antri atau panjang. Selama menunggu itu dia sudah tidak merasa lagi, di mana situasinya sangat panas. Ya. Maka korban sebagai bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga tidak seperti kita nanti keluar dari tema ya. Yang keempat, korban sebagai bentuk kepasrahan. Bentuk yang tadi korban sebagai rasa syukur, kepasrahan. Nah, ini surat As-Saffat ayat 102 sampai 7. Ya. Maka tatkala usia telah sampai cukup dewasa, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat kamu di dalam mimpi. Sesungguhnya aku menyembelihmu. Maka perhatikanlah, pikirkanlah, mada tahu bagaimana pendapatmu." Jadi Ibrahim itu mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya, namanya siapa? Ismail. Aku kan mimpi. Nah, maksudnya itu mendapat berita dari Allah ya.
Terus Ibrahim kalau ada anaknya ini demokratis. Bagaimana menurut pendapat kita? Orang asal melaksanakan. Bagaimana? Ini contoh yang baik di dalam memberikan bimbingan kepada anak, memberikan apa ini? Bagaimana anak itu selalu berpikir? Bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimana jawab Ismail? Ya berarti Bapak, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Maksudnya diperintahkan Allah kepada satajiduni insyaallah minas shabirin. Sungguh akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Bukan bagaimana? Bapaknya itu mau menyembelih berat, kok anaknya mengatakannya masyarakat adalah itu perintah Allah. Dan sungguh kau akan mendapatiku orang yang sabar. Falam aslama pakai alif. Itu orang dua. Dan ketika keduanya telah berserah diri ya. Nah ini pasrah kepada Allah. Ini kan perintah, tidak ada cara lain kecuali melaksanakan perintah. Watallahul jabin. Dan Ismail sudah dibaringkan miring ke sebelah pipinya, di sebelah pipinya itu tempelkannya. Dan mungkin besok sudah diangkat, tidak diterangkan ini, tinggal kep saja, ya sudah pasrah. Artinya pasrah. Wanadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba Allah memanggil, hai Ibrahim. Hai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi. Buktinya apa? Kamu telah melaksanakan perintah itu, ya. Innaka dzalika najzil muslimin. Inilah balasan orang yang muhsin, orang yang baik. Balasannya apa? Allah sudah mengatakan ini jazaa'ul muslimin. Ini ya. Jadi kadzalika innaka jazaa'ul muslimin. Baru diterangkan Allah kemudian. Yang pertama, inna hadza lawal bala'ul azim. Hai Ibrahim, ini ujian yang nyata bagimu. Perintah menyembelih itu adalah ujian yang berat bagimu. Yang ujiannya nyata. Tetapi Allah fadaina wa fadaina fi dzikri. Maka aku fidyahnya apa? Gantinya. Fidyah kan ya. Kalau orang poso itu ganti fidyah. Fafadhan, maka aku ganti kepasrahanmu itu ganti apa? Nanti dengan sembilan yang besar, ibas. Nah, maka catatan kita korban itu pasrah melaksanakan Allah. Kalau sudah dipasrahkan kepada Allah, ya sudah, kita harapannya ngomong sing pada korban itu harapannya hanya pahala dari Allah. Orang yang dapat ini harapannya korban yang sebenarnya kemanan. Ada ya? Yang korban pun juga gak semuanya. Tidak ada kata itu kalau mau sudah pasrah. Nah, maka harus percaya kepada panitia. Nih panitia yang bilang itu jangan harus punya ilmu ya, jangan asal. Harus tahu siapa yang harus diberi itu harus tahu panitia. Masa jadi panitia harus tahu? Panitia tidak tahu kepada siapa daging itu dibagikan, nanti bukan mendapat pahala tapi dapat dosa. Ya, nah, satu. Korban sebagai bentuk rasa syukur awet banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama orang yang mampu. Mampunya ini relatif ya. Coba ini menurut sampean bagaimana ya? Kalau ada orang beli rokok satu hari 10.000, kira-kira mampu korban tidak dia? 10.000 sebulan piro? Setahun. Nah, kalau melu sini susuk 1 sudah. Ya.
Beda. Tapi orang memang repot. Orang kadang-kadang sok melihat ya. Kemarin saya didatangi oleh teman kami. Mantapin, ini lazis ini kurang satu. Ini sampean tuh. Sana mesti disolat. Jawab kata kue ya. Menurut orang kebayangan. Ini biasa itu bayang. Apa gani kon sabut sing karo panitia iki kok mungkin ya. Bayangan. Disolat sudah tak tulis ya. Aduh, yang mau dibayar. Udah dibayarkan kan mau jawab ya. Kaki tulis baik. Nah, gimana itu kalau saya tidak? Kalau saya Pak sampai sekarang juga belum punya cadangan untuk korban lewat nazisme karena sudah lewat sini. Ya, tapi dianggap saya itu bisa. Ya alhamdulillah saya ya. Lah besok tiba-tiba pada hari besok terus rezeki sing duit orang Bali yuk Bali ya mulai ya. Tapi bayarnya belum ada. Teman saya kemarin begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita ya. Sekarang Korin. Jadi kalau tidak punya kesempatan tidak itu hukumnya dulu ya. Hukumnya itu para ulama mengatakan karena ini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib ya, maka jatuhnya itu pada sunnah yang muakkad. Ya, sunnah yang bersifat wajib bagi yang memiliki kesempatan punya duit kok sudah ada utang-utang, nah izin utang nyapang desa sampai lunasnya utangnya. Ya, jadi nek di tabungan ya silakan untuk mengelola korban ya. Terus kemudian pelajari bagaimana tuh jadi muqarrib itu. Muqarrib itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembah. Itu ya, syaratnya satu kan punya duit ya. Jadi duitnya itu kalau sekarang ya nggak harus 3 juta orang tuh. Di sini 3 juta. Kalau sekarang ini beli kambing itu berapa? 2 juta sudah. 2 juta itu dapat. Nah, bagi keluarga tertentu yang tidak bisa mengikuti jamaah sing 3,5 juta masih ada kesempatan 2 juta bisa. Nah, minimalis tidak apa-apa, ya. Daripada tidak, tapi itu juga bukan merupakan satu banyak keharusan. Bisa, ya. Keuangannya kok mepet. Ambil yang minimalis, ya. Ambil yang minimalis, ya. Nah, ambil. Kalau jenengan merasa boleh bahwa ini satu syiar, maka serahkan kepada panitia. Di sini ada panitia ya, serahkan. Serahkannya ini tujuannya orang ijab kabul ya, tujuannya orang ijab kabul. Tapi kita sudah saling percaya, kita buka pengumuman, terus saya ikut, saya itu ditulis. Ya itu bagi kata ijabnya, nulis nomor sebagai kata ijabnya arep melu. Ah, dia ditulis lagi, disalin oleh panitia itu kabulnya. Yo, dia tak terima sebagai peserta, sebagai muqarrib. Ya, diumumkan muqarrib hari ini Surabaya 25, 25 ya. 25 itu kita menjaga 3 masih kurang apa? Jadi kurang 3 orang. Nanti masih panitia mencari, ya. Kemudian dapat ya. Terus diserahkan. Diserahkan, monggo dilaksanakan ini program dari saya dan keluarga saya, anak saya, ya. Nek diomongakan begitu, tapi dengan menulis nama itu berarti panitia harus paham ini korbannya si A dengan ahlul baitnya. Itu dipahami seperti itu. Ini ijab kabulnya seperti itu.
Nah setelah ini diserahkan maka kewajiban yang harus dilaksanakan mukorib ini berpindah kepada manusia. Antara lain mencari binatang itu bisa ya tanduknya ya jangan yang kotel karena nanti akan datang pada hari ya kalau masih ada tanduk ya tanduk. Tapi ya karena yang akan ini istihad ya, karena yang akan dibagi itu adalah daging. Ini ono sapi lemu, sumune kotel, regane murah, lemu ya toh. Terus ono sapi lemu, sumune butuh sapi kuru nih butuh, kuru nih sumune butuh. Lalu bagaimana ini? Ini istihad diserahkan kepada panitia. Yang menurut saya karena yang akan dibagi daging ya mengutamakan. Nek isa yang sumune penuh terus teracai juga tidak patuh karena layakti yaumul qiyamah ya bisa akan datang kepada hari kiamat. Hadis diperhatikan. Tapi kalau disuruh nilai kondisinya kita melihat situasi. Yang situasi ya. Yang satu memilih binatang, yang kedua kemudian mensiarkan ya. Nanti kalau jadi disiarkan ya, lewat nabi ya permohonan itu. Jadi yang korban kalau nanti sudah maksimal ya, insya Allah panitia dengan korban akan melaksanakan tahap sekian, korek sekian, di share atau nanti pada saat Idul Fitri dibaca, Idul Adha dibaca. Terus kemudian pada saat menyembelih ini jangan lupa panitia menghadap qiblat lalu baca doa ini. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pokoknya orang sholat yuk. Nanti hadisnya nanti ya. Terus Allahumma inna hadza minka ya Allah, ini sesungguhnya binatang ini minka dari kamu, walaka dan kami korbankan untukmu Fulan ini nama orang. Contoh misalnya Pak Suroto ya, Suroto wali baiti dari Pak Suroto dan keluarganya. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau annya ini perempuan Fulana, berarti begini, misalnya sudah sehat. Allahumma inna hadza minka walaka an Syekh wa ahli baitiha atau oke. Nah, ini nanti dasarnya. Jadi itu kewajiban ini, pernyataan ini dilimpahkan dari mukorib kepada panitia. Ketua menjadi salah satu ketika nyembelih disebut namanya, kemudian tambah bahwa oh ada yang pesan ini khusus untuk saya, bukan untuk saya, dan dia laksanakan namanya saja. Sehingga amanatnya bagaimana? Amanatnya untuk sendiri toh atau untuk ahli? Barangkali semuanya sudah korban dia. Panitia wajib tahu. Nah, korban sebagai syiar menyiarkan penyelenggaraan korban, memberikan maklumat secara terbuka sudah, hewan korban dibawa ke lapangan. Nah, ini syiar kan? Tetapi dulu ini pengalaman ya, aslinya begini. Dulu dari sini dibawa ke lapangan, karena tidak ada yang ahli melakukan
sapi itu hanya dulu ada teman kita juga yang bigar ya, bigar terus parah, terus jebolnya nanti apa ini kukunya lepas ya. Nah, dari kata-kata di sini tidak ada ahli menjinakkan itu, maka tidak dibawa sana itu bukan berarti tidak perlu, tetapi itu sebagai udur. Ya. Ada alasan yang bisa. Oh, tidak ada yang mau siapa sih belum apa istilahnya beret pulang pergi. Dan dulu disembah di sana ada masalah, sekarang banyak masukan ya. Jadi sebenarnya bukan yang karena siar. Nah, oleh karena itu jangan lupa diumumkan nomor oleh panitia ya. Panitia orang apa ya? Terus pemotongan di tempat terbuka. Oh, orang menggunakan uang ini harus terbuka seperti siar ya. Sebagai ibadah, kedudukan panitia sebagai wasilah. Ma'alayati wujud lebih wajibun. Dan begini, sesuatu perkara itu tidak akan menjadi sempurna kalau tidak ada sesuatu. Maka adanya sesuatu itu adalah wajib. Pelaksanaan korban ini tidak akan menjadi sempurna seperti syiar kalau tidak ada panitia. Maka adanya panitia itu adalah wajib. Jadi wajib kedudukannya. Dan wasilah itu akan mempunyai pahala seperti orang yang diwasilai. Misalnya orang korban dapat pahala misalnya satu orang ya. Panitia itu kalau dilaksanakan secara syar'i. Tetapi kalau tidak dilaksanakan secara syar'i, bukannya dapat pahala sekerajaan, tapi dosa sekerajaan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan ini harus berdasarkan syariat agama Islam. Membagikan daging menyembelih secara syar'i. Wa ahsin dzabhahu, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Jangan sampai binatang itu merumpah-rumpah. Saya boleh kepada panitia bagaimana kita sebenarnya sudah punya juleha, Bapak Ibu, desa juleha. Panitia sudah punya juleha, tahu? Betul. Al-Wujud sertifikat Suruh sembelih halal, sampai baik dikonsakan ya. Mantap sampean kalau dititipkan panitia sudah ada juleha. Nah, tapi menurut pengamatan saya itu setiap kali penyembaran ini masih ada hewan yang meronta. Dan itu usahakan supaya coba ya kita akan mencoba teori-teori yang itu ya karena belum pengalaman. Itu ada di YouTube itu ya. Kok penak banget kan YouTube ya. Coba. Dan tolong itu jangan jadi guru semua kalau di sana. Nanti bingung, ini kudu mana. Nah, ini kepala jadi bingung. Kalau di sana, ya, maka dirapatkan dulu, besok ya, dirapatkan dulu. Nek di sana, ketua tugasnya nyokol sudah jangan kita itu pasal kalau ada kesalahan itu bukan karena disengaja, salah itu bisa ya toh, terus dipikirkan direncana matang, tapi ternyata sapinya bigar dan sebagainya. Oleh karena itu ya, kita harus ikhtiar sesuai dengan karena waktu habis. Yang keempat, bagian daging sesuai ketentuan. Ayatnya jelas, surat Al-Hajj ayat 28 dan 36 terpisah ini ya. Li'asyadu manafi'alahum wayyadhu bismillahi fi ayyam ma'lumat. Pelaksanaan korban itu untuk disaksikan dan memberikan manfaat bagi mereka orang-orang yang datang ke musola itu
dan agar supaya menyebut asma Allah di dalam hari yang maklumat. Maklumatnya apa? Idul Adha dan hari alam ma'arozakum min bahimatil an'am, atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak atau binatang kurban. Nah ini yang saya tulis tebal. Fakulu minha, makanlah sebagian. Siapa yang dimaksud? Makanlah sebagian. Siapa yang dimaksud? Panitia mengorek. Mengorek benar 100. Fakulu minha, makanlah sebagian. Sepertiga, seperempat, seperlima. Tidak ada pertemuan. Itu pendapat ulama. Sebagian. Kata Imam Ghazali, begini ya, semakin banyak yang dibagikan, maka semakin besar pahalanya. Maka alangkah baiknya kalau korban itu dibagikan semua, yang boleh tidak usah. Ini maksudnya. Tetapi ada pendapat lain juga, karena hewan korban ini adalah mubarakah, ada berkahnya, maka yang korban mendapat hak sesuai Al-Quran ini. Fakulu minha, makan sebagian. Satu kupe gini, dina kayaknya orang bodoh, kayak biasanya itu mari toko padang, toko rendang. Ya orang ini tidak kekurangan daging kok. Mau ambil dino kemarin, arah toko mari padang gampang banget. Kok orang wong sing dar daging itu nek korban kok atau nek tanggane dong steka ya toh ana sing kaya yang diutamakan pada ayat ini. Nah, ya. Ini makalah sebagian ini kemudian panitia membuat ketentuan sudah berlaku sejak lama. Setiap menggoreng kira-kira 3 kilo itu seberapa tidak ngitung itu, nomornya tidak ada. Tapi kalau misalnya satu sapi pendapatnya ada yang katakanlah 100 kilo ya, ada ini ada 120 orang. Satu sapi berapa? Katakanlah 90 kilo. Di 10 kilo itu seberapanya? Nah, masih kecilan. Ditambah selame itu belum ada sepertiganya. Dan misalnya pakai itu. Wa'atimul ba'isal fakir, dan berikan kepada orang yang ba'isal, yang susah, yang fakir. Orang tahu itu barang-barang terlibat, kemudian dages terus. Gua biasanya berberat takut ibadah. Kalau ya, ini yang utamanya itu ya, jadi yang satu mengkorek, yang kedua kepada orang yang susah, tak biasanya. Yang kedua dan ketiga, nah, ini bagaimana? Ayat yang ini, fakulu minha kodok. Berarti orang yang korban berat makannya. Wa'atimul qani'a wal muhtar. Berapa ya? Orang dua ini. Dan berikan telah kepada orang yang qani'a itu orang yang terima. Yang orang dewi orang pokok. Yang orang dewi orang pokok. Terus dewi itu berikan kepada mereka itu ya ini. Fakul minha, terus wa'atimul qani'a. Berikan kepada orang. Jadi dibayar orang pokok, yang orang dewi orang pokok, terima, kona'ah. Terus muhtar diberikan kepada orang yang minta-minta. Jadi itu ya tahu nih dilok wong iki nek tuku rendang kan sering ya mungkin njaluk terus dibayar. Nah, ini. Nah, kepada panitia tidak ada. Kalau mengambil daging sebelum dibagikan namanya mencuri. Maka saya harapkan ini ya, kita jangan mengambil sesuatu yang belum dibagikan ya.
Kalau belum, maka ini tanggung jawab ada kepada panitia. Jangan sampai ada yang menjadi pencuri. Ya, kecuali sudah diizinkan oleh panitia. Misalnya ada kesepakatan, Bapak Ibu, biasanya orang kerja kok penangan loh. Nah, mana di sini sudah masuk tempat ini. Bagaimana? Minta kepada para murid untuk sebagian itu dimasak. Boleh tidak? Boleh. Tapi tak menggunakan ya. Mana? Ya tak boleh. Boleh. Jadi bagian dengan itu sebagian nanti dimasak. Nah, saya kira demikian ini penting sekali ya. Mudah-mudahan sebagai wasilah bisa melaksanakan segala tadi, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nasrun minallah wa fatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri ada